Oke, selamat datang dalam pertemuan pertama mata kuliah pengantar manajemen dengan saya Hieronymous Herun Indrawan. Di sini pertemuan pertama dengan judul slide 1 konsep dasar manajemen. Ini adalah kontrak perkuliahan kita selama semester ini. Tata tertib kuliahan kita lewati. Selanjutnya presentasi penilaian, absen 20%, tugas 25%, UTS 25%, UAS 30%. Di sini juga ada ketentuan pakaian kuliahan yang mana sekarang sedang tidak berlaku karena kita belajar dari rumah. Konsep dasar manajemen. Bila kita dibaca bawah ini, definisi dari manajemen. Sini ada kata-kata mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Masih ingat pengertian efektif dan efisien? Efektif itu biasanya berhubungan dengan waktu, efisien itu berhubungan dengan biaya. Kemudian pengertian efektif itu adalah melakukan suatu pekerjaan yang benar sehingga kita tidak berulang-ulang melakukannya lagi karena salah. Kemudian efisien itu pekerjaan yang benar tadi itu dilaksanakan dengan benar. Itu pengertian efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa pengertian pendapat tentang manajemen menurut para ahli. Jack F. bukunya Manajemen adalah suatu proses yang sering kita sebut 5P, menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, di sini dapat kalian baca. Nah, bila kita rangkum dari 6 orang pakar manajemen ini, maka di situ ada kita temukan yang pertama satu, manajemen itu suatu ilmu dan seni. Ilmu di sini maksudnya berarti manajemen itu dapat dipelajari. Ya, berarti kita dapat mempelajari manajemen melalui buku-buku yang ada dan lain-lain. Kemudian sebagai seni, maksudnya seni artinya manajemen itu dilaksanakan oleh seorang manusia dan manusia mempunyai ciri khas masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kepemimpinan setiap manajer pasti berbeda antara manajer yang satu dengan yang lain karena mereka memiliki kemampuan sendiri, cara-cara sendiri. Itulah apa disebut seni. Kemudian itu yang pertama, ilmu dan seni. Yang kedua di sini adalah apa? Ada suatu proses. Itu sering kita sebut dengan fungsi manajemen, yaitu 5P. Ada tahap-tahapannya, makanya kita sebut proses manajemen. Kemudian yang ketiga, ada tujuan organisasi yang harus dicapai. Berarti apapun yang kita lakukan harus memiliki tujuan. Kemudian yang keempat, tujuan tersebut harus dicapai dengan efektif dan efisien, seperti yang saya jelaskan dari depan mengenai efektif dan efisien. Kemudian yang keberapa? Kelima ya. Kelima adalah manajemen itu berarti kita mencapai tujuan melalui orang lain. Jadi tidak bisa kita capai sendiri. Jadi kita harus mencapai tujuan tersebut melalui orang lain, teamwork, bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, nah ini fungsi manajemen. Dalam 5 fungsi sering disebut 5P. 5P berarti ada 4P. Apa saja? Nah, di sini kita bisa perencanaan. Berarti kita merencanakan, biasanya dalam perencanaan kita menetapkan tujuan.
kita harus punya rencana, tujuan yang harus dicapai itu ada di dalam perencanaan. Kemudian pengorganisasian. Nah, dalam pengorganisasian ini intinya adalah kita membentuk organisasi tersebut, pembentukan departemen. Artinya kita bagi-bagi tugas di sini, membentuk departemen, berbagi tugas, membuat SOP masing-masing departemen. Itu ada di dalam organisasi. Kita membentuk departemen, mengelompokkan, menentukan SOP, standar operasional prosedur, itu ada di dalam pengorganisasian. Kemudian setelah organisasinya ada, maka atau selanjutnya pengisian atau staffing. Di sini sering kita sebut yang namanya the right man and the right place. Jadi kita menaruh orang pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya, the right man and the right place. Kemudian memimpin. Nah, dalam memimpin itu kita memberikan arahan agar orang-orang tadi yang sudah kita tempatkan, kita arahkan agar tujuannya sama, yaitu satu, untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kita arahkan, kita pimpin. Nah, yang terakhir adalah pengendalian. Di sini fungsinya apa? Kontrol, feedback. Jadi apabila pelaksananya ada yang kurang pas, kurang tepat, nah di sini adalah kita melakukan pengendalian, feedback. Balik lagi ke perencanaan, mungkin ada yang harus dirubah atau bagaimana. Jadi kita awasi, kita kontrol dan memberikan feedback untuk kembali ke depan, dilakukan evaluasi dan perbaikan. Nah, ini tentang pengendalian. Di sini adalah elemen sifat yang tadi sendiri ilmu, fungsinya adalah 5P kita sebut. Subjeknya adalah orang, tujuannya adalah di sini sasaran, maksud, visi, batas waktu, standar, target, dan jatah. Jadi tujuan itu memiliki sasaran, maksud, visi, batas waktu, standar, target, dan jatah. Nanti akan kita pelajari lebih jelas pada semester selanjutnya. Nah, di sini dapat bicara maknanya ilmu dan seni, ciri pokoknya, kemudian metodenya, kemudian tuntutan bagi manajer, observasi adalah apa? Observasi kita melakukan pengamatan. Nah, ini slide selanjutnya adalah manajemen sebagai profesi. Yang pertama, membuat keputusan atas dasar prinsip-prinsip umum. Kemudian mendapatkan status mereka karena mencapai standar prestasi. Nah, berarti pasti yang duduk sebagai manajer pasti mereka yang berprestasi, dipilih oleh perusahaan. Kemudian ditentukan oleh suatu kode etik yang sangat kuat. Nah, manusia harus mempunyai kode etik. Kalau kita tidak punya kode etik, menghormati satu dengan yang lain, maka kita tidak beda dengan binatang. Jadi kita sebagai manusia harus mempunyai kode etik untuk menghormati satu sama lain, ya. Nah, ini pentingnya tujuan. Mengapa penting? Supaya kita tidak kehilangan arah. Ada tujuan yang harus kita capai. Seperti kalian kuliah, tujuannya apa? Tujuan utamanya apa? Nah, itu harus ada. Kalau nggak ada, ya kita kemana-mana. Belajar males, nggak mau belajar karena tidak punya tujuan, menjalankan dengan seadanya. Dan tujuan itu harus direalisasikan. Ya, misalnya kalian kuliah, tujuannya apa? Punya pacar. Nah, pasti segala
tindakan kalian akan menjurus untuk mencapai tujuan kalian, yaitu untuk mendapat pacar. Atau tujuan kalian apa? Supaya bisa kuliah selesai, maka pasti segala tindakan kalian akan menjurus untuk menyelesaikan kuliah kalian sebaik-baiknya. Belajar dengan serius, mendapat nilai bagus, kemudian mencapai beasiswa. Tujuan-tujuan tindakan kalian pasti menjurus ke tujuan kalian. Nah, ini tujuannya sesuatu yang ingin direalisasikan kan, kita harus capai cakupannya, ketepatannya, pengarahannya. Nah, tujuan dalam organisasi ini dikelompokkan jadi 3 tujuan organisasi secara makro berarti secara luas. Tujuan mengajar pada seluruh organisasi, tujuan individu. Nah, kalau kita bekerja pasti pertama perusahaan mempunyai tujuan, itu tujuan satu, tujuan umum perusahaan, tujuan setiap departemen. Kemudian lanjut masuk ke skup lebih kecil, pengorganisasian departemen. Nah, departemen mempunyai tujuan masing-masing. Misal departemen produksi, tujuannya pasti sesuai dengan departemennya produksi. Kemudian manajemen keuangan mempunyai tujuan masing-masing, tetapi tujuan umumnya satu, tujuan perusahaan. Nah, yang ketiga tujuan individu. Nah, departemen diisi oleh orang-orang. Nah, orang-orang tersebut pasti mempunyai tujuan masing-masing dalam bekerja yang pasti berbeda-beda. Nah, makanya di sini pentingnya seorang manajer agar tujuan individu tersebut yang banyak itu dapat diarahkan menjadi satu tujuan departemen. Kemudian tujuan departemen tersebut diarahkan lagi menjadi satu, yaitu untuk tujuan organisasi secara makro, disesuaikan masing-masing. Nah, penggolongan ini adalah penggolongan tujuan. Ada 1, 2, 3. Oke, ini adalah tugasnya. Kita sudah selesai sampai slide terakhir. Dikerjakan. Manajemen sebagai suatu seni dan ilmu merupakan fungsi apa tadi ada di depan? Oke, bisa dijawab nomor 1. Kemudian nomor 2, cara adalah suatu organisasi elemen manajemen masuk dalam tujuan elemen. Kemudian nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai ketemu di slide kedua.